Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita masih belajar tentang redoks dan sel elektrokimia. Kita lanjutkan materi penyetaraan persamaan redoks dengan metode setengah reaksi. Mungkin anak-anak masih ingat ya bahwa dalam reaksi redoks itu ada yang namanya reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, maka kita harus membagi reaksi redoks itu menjadi dua reaksi, yaitu setengah reaksi reduksi dan setengah lagi reaksi oksidasi. Adapun langkah-langkah penyetaraannya, ini biar lebih gampang anak-anak memahami, langsung ke contoh soal ya. Misalkan ada soal, setarakanlah persamaan reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi. Nah, langkah pertama ya, tentukan unsur yang mengalami perubahan biloks terlebih dahulu dengan menghitung biloks masing-masing unsur. Ini jadi pada langkah pertama ini, anak-anak tuliskan reaksi secara keseluruhan. Dapat dilihat di sini, MnO4 plus I- menghasilkan Mn2 positif plus I2. Ini reaksinya dalam suasana asam. Anak-anak hitung masing-masing biloksnya. Jadi di sini Mn ketemu dia biloksnya plus 7, kemudian O-2, kemudian ada I, itu min 1, I- ya, dia dalam bentuk ion, kemudian Mn2 positif, sehingga biloksnya plus 2, dan ada molekul unsur, ya, dalam bentuk molekul unsur, yaitu molekul bebas ya, biloksnya adalah endol. Sudah ditentukan masing-masing biloksnya. Anak-anak di sini akan bisa melihat perubahan biloksnya ya. Oke, kita lanjut. Langkah yang kedua, anak-anak pisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya. Lalu, setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan biloks. Ingat ya, yang disetarakan itu adalah jumlah unsur yang mengalami perubahan biloks. Nah, di sini reaksi reduksinya yaitu kita tuliskan MnO4- itu jadi Mn2 positif. Nah, reduksi itu kan reaksi penurunan bilangan oksidasi. Dilihat di sini, Mn pada MnO4- itu biloksnya plus 7, kemudian pada Mn2 positif itu ion ya, biloksnya Mn itu plus 2. Jadi ada perubahan penurunan biloks dari plus 7 menjadi plus 2. Sehingga ini termasuk reaksi reduksinya. Selanjutnya untuk reaksi oksidasi, ya, reaksi oksidasi 2 I- menjadi I2. Jadi, biloks I di sini dari min 1 berubah menjadi endol. Berarti kan terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Dan ini termasuk reaksi oksidasi ya. Oke, setengah reaksinya sudah dituliskan. Kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga ini yaitu menyetarakan jumlah atom O. Dengan cara bagaimana? Dengan menambahkan molekul H2O sebanyak selisih jumlah atom O di kiri dan kanan reaksi. Bagaimana maksudnya? Kita lanjut. Nah, ini ada ketentuan. Suasana basah itu H2O ditambahkan di tempat yang kelebihan atom O. Sementara jika reaksinya dalam suasana asam, H2O itu ditambahkan di tempat yang kekurangan atom O.
Pada reaksi ini, reduksinya MnO4- menjadi Mn2 positif. Ya, ini kan pada suasana asam. Nah, kita perhatikan pada reaksi reduksi ini, di sebelah kiri ada atom O, sementara di kanan belum ada atom O. Sehingga untuk suasana asam, H2O itu ditambahkan pada yang kekurangan atom O, yaitu pada reaksi di sebelah kanan ya. Ini ya, pada reaksi di sebelah kanan. Jadi Mn2 positif tambah 4H2O. Mungkin ada anak-anak yang bertanya, kenapa ditambahkan H2O sebanyak 4? Ya, kenapa harus 4H2O? Bukan 3H2O atau 2H2O. Kita perhatikan di sebelah kiri. O-nya di sini kan ada 4 ya. Nah, agar jumlah atom O-nya sama, sehingga di kanan kita tambahkan 4H2O. Sehingga kiri dengan kanan itu jumlah O-nya sama-sama 4. Gitu ya. Sudah? Nah, berikutnya untuk reaksi oksidasinya gimana? Nah, oksidasinya 2-imin menjadi I2. Nah, kebetulan di sini tidak memiliki atom O, sehingga tidak perlu ditambahkan H2O. Itu langkah yang ketiga ya. Berikutnya kita menuju ke langkah keempat. Pada langkah keempat, anak-anak setarakan atom H dengan menambahkan H positif. Ini H positif pada suasana asam atau OH- pada suasana basa. Nah, reaksi yang kita miliki ini adalah reaksi pada suasana asam ya. Nah, pada reaksi reduksinya MnO4- plus 8H+. Dari mana dapat 8H+? Nah, pada reaksi sebelumnya di sebelah kanan itu kan ada 4H2O. Kita telah menambahkan 4H2O. Berarti kan ada penambahan atom H sebanyak 8. Nah, untuk menyetarakan jumlah atom H yang di kanan ini, maka di sebelah kiri kita tambahkan ion H positif sebanyak 8. Itu ya. Jadi dasarnya karena di sebelah kanan kita sudah menambahkan 4H2O, berarti kan kita juga menambahkan 8 atom H. Maka di sebelah kiri ya, kita tambahkan jumlah ion H positif, H+ itu sebanyak 8 ya. Kemudian untuk reaksi oksidasinya tidak ada perubahan. 2-imin menjadi I2. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah kelima. Nah, pada langkah kelima, kalian hitung muatan ion di kiri dan kanan reaksi. Ya, lalu setarakan muatan dengan menambahkan elektron di tempat bermuatan besar. Maksudnya bagaimana? Kita langsung aja ke contoh. Nah, pada reaksi reduksi di sebelah kiri, MnO4- plus 8H positif, kan gitu dasarnya ya, menjadi Mn2 positif plus 4H2O. Nah, masing-masing reaksi yang di sebelah kiri dengan kanan ini kita lihat, cek muatannya. Di kiri muatannya dari MnO4- min 1, berarti dia kan negatif 1. 8H positif, berarti kan ada positif 8. Negatif 1, positif 8. Berarti totalnya di sebelah kiri ini adalah positif 7 ya. Ingat ya, di sebelah kiri totalnya ada muatannya positif 7. Di sebelah kanan kita cek Mn2 positif, positif 2. 4H2O, ini kan netral sehingga tidak ada bermuatan ya, 0. Nah, sebelah kiri tadi kita ketemu positif 7 ya. Kemudian di sebelah kanan positif 2. Berarti kan sudah berbeda muatan kiri dengan kanan. Di kanan positif 2, di kiri positif 7. Nah, untuk menyamakan muatan ion ya di kiri dan kanan reaksi, maka di sebelah kiri reaksi ya, kita tambahkan 5 elektron, 5E. Sehingga positif 7 plus 5E, ingat
elektron itu kan membawa muatan negatif. Elektron itu kan muatannya negatif. Positif 7 tambah 5E, muatannya kan menjadi berapa? Positif 2 ya. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk reaksi oksidasinya, 2 imin. Ini jumlah muatan di kiri berarti kan I-, min 1. Ada 2, berarti kan total min 2. Sementara di kanan, I2, dia molekul bebas. Muatannya kan 0 ya. Muatan 0. Di kiri negatif 2, di kanan 0. Nah, untuk menyamakan muatan ion di kiri dan kanan, sehingga di sebelah kanan kita tambahkan 2 elektron. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa elektron itu kan muatannya negatif. Sehingga dengan menambahkan 2 elektron di kiri, maka di kiri juga menjadi apa? Ya, muatannya negatif 2 ya. Sudah sama berarti antara muatan ion di kiri dan kanan reaksi. Oke, kita menuju ke langkah berikutnya. Langkah ke-6. Setarakan jumlah elektron pada setengah reaksi reduksi dan oksidasi dengan mengalihkannya dengan koefisien tertentu, yaitu dengan menyesuaikan aturan. Kita pakai aturan ini. Jumlah E teroksidasi sama dengan jumlah E yang terreduksi. Bagaimana maksudnya? Kita lihat. Sebagai contoh, ini ya, masih pada reaksi yang sama. Reaksi reduksinya tadi itu kan MnO4- plus 8H plus 5 elektron menjadi Mn2 positif plus 4H2O. Kan seperti itu. Kemudian oksidasinya 2 imin menjadi I2 plus 2 elektron, 2E. Kita lihat pada reaksi reduksi ada terlibat 5 elektron, 5E. Kemudian pada oksidasinya 2 elektron. Sehingga ya, biar sama jumlah elektronnya ya, maka pada reaksi reduksi kita kalikan 2. Kemudian pada reaksi oksidasi kita kalikan 5. Jadi ada dikali 2 dan ada yang dikali 5. Oke, kita menuju ke langkah berikutnya. Gabungkan kedua reaksi dengan menjumlahkannya dan mengeliminasi elektron reduksi dan oksidasi. Nah, tadi kan ada yang dikali 2 reaksinya, ada yang dikali 5. Sekarang kita gabungkan reaksinya. Reaksi reduksinya menjadi dikali 2. Ini ya, yang semula kan MnO4- kali 2 menjadi 2 MnO4- plus 16H positif. Tadi kan 8H positif. Kali 2 menjadi 16H positif. Kemudian 5E kali 2 menjadi 10E. 10 elektron. Menjadi ini 2Mn2 positif plus 8H2O yang semula 4H2O karena kali 2 menjadi 8H2O. Udah ya. Ini maaf nih ketikannya ada apa nih ya, tanda-tanda yang lain nih di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi untuk reaksi oksidasinya sekarang, reaksi oksidasinya 10 imin. Dari mana dapat 10 imin? Awalnya kan 2 imin. Kali 5, ini ya, kali 5. Lihat reaksi yang di atasnya menjadi 10 imin. Ya, 10 imin menjadi 5I2 plus 10 elektron. Jadi sama-sama dikali 5. Setelah dijumlahkan menjadi 2MnO4- plus 16H positif plus 10 imin. Menghasilkan 2Mn2 positif plus 8H2O plus 5I2. Kemana 10 elektronnya? Nah, 10 elektron yang diberikan tanda merah ini, karena kiri dengan kanan sama, bisa dicoret ya, dihilangkan. Kemudian
Yang perlu anak-anak ingat ketika menggabungkan reaksi, yang di sebelah kiri gabungkan reaksi yang di sebelah kiri, kanan dengan kanan reaksi, gitu ya. Sudah, kita menuju ke langkah berikutnya, langkah ke-8. Ya, setelah dijumlahkan reaksinya menjadi seperti ini. 2MnO4- plus 16H positif plus 10I- menjadi 2Mn2 positif plus 8H2O plus 5I2. Ya, kita cek jumlah atom O-nya. Dari atom Mn dulu kita cek ya. Dari Mn, di sebelah kiri Mn ada 2, di kanan kita lihat juga ada 2 ya. Kemudian atom O-nya di sebelah kiri ada ini 8. Kemudian di sebelah kanan juga sama 8 ya. Atom H di sebelah kiri ada 16. Oh ya, di kanan juga ada 16, 8H2O, berarti atom H-nya kan 16 ya. Kemudian di sebelah kiri ada I sebanyak 10, di kanan juga 10. Nah, setelah dicek semuanya ternyata semua sudah setara. Dengan demikian, reaksi tersebut dikatakan sudah setara, gitu ya. Oke, demikian langkah-langkah penyetaraan persamaan reaksi dengan menggunakan metode setengah reaksi. Semoga bisa dipahami.